Ikut. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang debit dan persamaan kontinuitas. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Egy Delina Anyariawan, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Imade Wardiana Putra, nomor absen 11. Perkenalkan, saya Komang Meta Widiantari, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Anikade Ayuemi Swastidewi, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Putu Fetris Marta Sarisjana, nomor absen 37. Kita mulai dari pengertian dan jenis fluida. Pengertian dan jenis fluida. Fluida sangat dekat dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Fluida didefinisikan sebagai zat yang akan mengalami deformasi atau perubahan struktur dan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil. Secara sederhana, fluida didefinisikan sebagai zat yang bisa mengalir dan berubah bentuk sesuai wadahnya atau biasa disebut zat mengalir. Zat yang termasuk fluida hanya zat cair dan zat gas, karena hanya kedua zat ini yang bisa mengalir. Fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yaitu fluida yang tidak bergerak, dan fluida dinamis yaitu fluida yang bergerak. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak terus terhadap lingkungannya. Fluida dinamis memiliki sifat kompleks, akan tetapi dalam sejumlah situasi dapat dinyatakan dengan model ideal yang relatif sederhana. Adapun model tersebut dinamakan fluida ideal. Meskipun fluida ideal hanyalah sebuah model, tetapi konsep ini memberikan manfaat dalam memperkirakan sifat-sifat aliran fluida. Adapun ciri-ciri umum fluida ideal sebagai berikut. 1. Tuna atau steady. Kecepatan fluida di suatu titik selalu konstan terhadap waktu, sehingga jumlah fluida yang masuk sama dengan fluida yang keluar. 2. Tidak termampatkan atau incompressible. Fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis jika ditekan atau diberi beban. 3. Tidak kental atau non-viscous. Tidak mengalami gesekan. Contohnya madu dikatakan lebih viskos pada air. 4. Aliran garis arus atau laminar. Fluida mengalir dengan kecepatan yang sama dengan lintasan yang tidak memotong atau menyilang. Debit fluida. Pada fluida yang bergerak memiliki besaran yang dinamakan debit. Debit adalah laju aliran air. Besarnya debit menyatakan banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Debit fluida dilambangkan dengan Q besar. Rumus debit yang pertama adalah volume dibagi waktu dengan satuan meter kubik per sekon. Rumus debit yang kedua diturunkan dari rumus debit yang pertama. Volume dijabarkan menjadi luas permukaan dikali jarak per waktu. Jarak dijabarkan lagi menjadi luas permukaan dikali kecepatan dikali waktu per waktu. Waktu dibagi waktu bisa disederhanakan. Jadi rumus debit yang kedua adalah luas permukaan dikali kecepatan. Contoh soal. Sebuah tangki air memiliki volume air sebesar 360 meter kubik, mengalir dalam waktu 2 menit. Hitung debit air tersebut. Diketahui volume air adalah 360 meter kubik, dengan waktu adalah 2 menit. Menit dijadikan sekon, berarti dikali 60, sama dengan 120 sekon.
Yang ditanya adalah debit. Kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu volume dibagi waktu. 360 dibagi 120 sama dengan 3 meter kubik per sekon. Persamaan kontinuitas. Pada saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang dan jarak tanaman jauh dari ujung selang, maka yang kita lakukan adalah memencet ujung selang supaya luas permukaan ujung selang menjadi semakin kecil. Akibatnya, kecepatan air yang memancar semakin besar, disebabkan debit air yang masuk harus sama dengan debit air yang keluar. Bunyi persamaan kontinuitas. Pada fluida, tak termanfaatkan hasil kali antara kecepatan dengan luas permukaan adalah konstan. Bila aliran fluida melewati pipa yang berbeda penampangnya, maka fluida akan mengalami desakan perubahan luas penampangnya yang dilewatinya. Asumsikan bahwa fluida tidak kompresibel, maka dalam selang waktu yang sama, jumlah fluida yang mengalir melalui penampang yang satu harus sama dengan jumlah fluida yang mengalir melalui penampang yang lainnya. Volume fluida pada penampang A1 sama dengan volume fluida penampang A2. Maka, debit fluida penampang A1 sama dengan debit fluida di penampang A2. Debit 1 sama dengan debit 2, luas penampang 1 dikali kecepatan aliran fluida penampang 1 sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan fluida dikali kecepatan aliran fluida penampang 2. Maka persamaan kontinuitas adalah luas penampang 1, kecepatan aliran fluida penampang 1 sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan fluida penampang 2. Selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas apabila diketahui jari-jari lingkaran penampang. Kita masukkan persamaan kontinuitas yang kita dapatkan tadi, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Pada loop penampang, yang biasanya dicari adalah luas lingkaran. Jadi kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu Pi R1 kuadrat. Pi R1 kuadrat dikali V1 sama dengan Pi R2 kuadrat dikali V2. Di ruas kiri dan ruas kanan sama ada Pi, kita coret jadinya R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Maka rumus persamaan kontinuitas apabila diketahui jari-jari lingkaran penampang yaitu V1 R1 kuadrat sama dengan V2 R2 kuadrat. Selanjutnya yaitu persamaan kontinuitas apabila diketahui diameter lingkaran penampang. Sama seperti tadi, kita masukkan persamaan umum kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Rumus mencari lingkaran apabila diketahui diameter yaitu 1/4 Pi D kuadrat. Kita masukkan pada persamaan menjadi 1/4 Pi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan 1/4 Pi D2 kuadrat dikali V2. Di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada 1/4 Pi D, 1/4 Pi, maka 1/4 Pi kita coret keduanya. Hasilnya menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Maka rumus persamaan kontinuitas apabila diketahui diameter lingkaran penampang adalah V1 kali D1 kuadrat sama dengan V2 kali D2 kuadrat. Keterangan A1 adalah luas penampang satuannya meter kuadrat, A2 sama dengan luas penampang 2 satuannya meter kuadrat, V1 adalah kecepatan aliran fluida di penampang 1 satuannya meter per sekon kuadrat, V2 adalah kecepatan aliran fluida di penampang 2 satuannya meter per sekon, D1 adalah diameter penampang 1 satuannya meter, D2 adalah diameter penampang 2 satuannya meter, R1 adalah jari-jari penampang 1 satuannya meter, dan R2 adalah jari-jari penampang 2 satuannya meter.
Contoh soal. Air mengalir dari pipa penampang 25 cm persegi ke 5 cm persegi. Jika kecepatan aliran pada penampang besar adalah 2 meter per sekon, kecepatan aliran pada penampang kecil adalah, kita tulis dulu diketahui. A1 sama dengan 25 cm kuadrat, A2 sama dengan 5 cm kuadrat. Cara V1 sama dengan 2 meter per sekon. V1 didapatkan dari soal jika kecepatan aliran pada penampang besar adalah 2 meter per sekon. Penampang besarnya adalah A1. Jadi ditulis V1 sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanya di sini adalah kecepatan aliran penampang kecil, yaitu V2. Kita masukkan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kita masukkan yang diketahui, 25 dikali 2 sama dengan 5 dikali V2. 25 dikali 2, 5 pindah ruas menjadi dibagi 5. 25 dikali 2 adalah 50, 50 dibagi 5 adalah 10. Jadi V2 adalah 10 meter per sekon. Kecepatan aliran pada penampang kecil adalah 10 meter per sekon. Sekian presentasi kami tentang debit dan persamaan kontinuitas. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi.